Pada kesempatan ini ada 10 poin yang ingin saya sampaikan supaya mudah kita dan anak cucu mengingatnya. Poin yang pertama, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Dulu zaman awal-awal Islam dilarang berziarah kubur, karena waktu itu orang ziarah kubur hanya untuk sombong menyombong. Hai fulan bin fulan yang perang tak pernah luka, hai fulan bin fulan yang kaya raya, hai fulan yang fulan banyak harta banyak kuasa. Itulah yang disindir Allah dalam surat Alhaakumut Takasur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir, sampai di kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong. Tapi kemudian ketika ziarah kubur, turiqul qulub, melembutkan hati, tudmi'ul ain, kalau sudah hati lembut meneteskan air mata, tazkiratan lil maut, mengingatkan kepada mati, maka hadis yang melarang ziarah kubur itu hukumnya mansukh. Mansukh artinya terhapus. Maka kata Nabi, fazuruha, silahkanlah kamu berziarah kubur. Maka Nabi SAW menziarahi kubur ibunya Aminah, dan dia dibawa oleh Aminah menziarahi kuburnya ayahnya Abdullah. Dan Nabi beberapa hari menjelang sebelum meninggal dunia berziarah ke makam sahabat syuhada Uhud. Kalau kita ke Masjid Nabawi terus berjalan ke belakang sampailah di Uhud, Nabi berziarah ke Uhud beberapa hari menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ada di Uhud. Jadi tentang masalah ziarah kubur tak ada ikhtilaf di antara ulama. Kita boleh berselisih pendapat kalau pada masalah itu ada ikhtilaf. Boleh kata Maliki, tak boleh kata Hambali. Boleh kata Syafi'i, tak boleh kata Hanafi. Adapun tentang ziarah kubur, maka hadis qauli, hadis fi'li. Hadis qauli, fazuruha, ziarah kuburlah kamu. Hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka tak ada yang bisa mengelak daripada berbuat perbuatan ziarah kubur, karena dua-dua dalil menunjukkan tentang disunnahkannya berziarah ke makam orang-orang beriman. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW tidak menyebutkan waktu tertentu, tak menyebutkan batas tertentu. Maka ini pernah ditanyakan kepada ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar. Beliau menjawabnya dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Syekh, apa hukumnya berziarah pada waktu tertentu menjelang Ramadan, pagi Idul Fitri? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, berziarah kubur itu hukumnya umum, maka berlakulah hukum umum. Jadi orang berziarah terserah dia, mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, mau menjelang Ramadan, mau di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri, mau di pagi Idul Fitri, maka silakan ziarah. Adapun hadis yang melarang, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Bunyi kalimatnya, Allah melaknat zuwaratil kubur, perempuan yang ziarah kubur. Maka sesungguhnya di situ ada kronologisnya. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal, lalu dia ziarah pagi, ziarah petang, ziarah siang, ziarah malam untuk mempersedih-sedih diri. Ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, diziarahinya tiap hari hanya untuk membuat dirinya semakin berduka, semakin bersedih, lalu kemudian niyahah meratap. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat mereka yang selalu ziarah kubur hanya untuk mempersedih-sedih diri. Adapun berziarah kubur untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya kita amat sangat dianjurkan. Waktunya tidak terikat dengan apapun, maka bebas kapan saja. Hari baik, bulan mulia. Poin yang ketiga, adapun berziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesungguhnya bulan mulia ini mesti disambut dengan kesucian hati. Disucikan hati dengan berzikir, tadi sudah.
disucikan hati dengan tabligh akbar, pengajian selepas subuh tadi sudah, maka disucikan hati dengan mengingat mati. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang berbunyi menggelegar, khutbah hari Jumat. Ada nasihat yang disampaikan alim ulama dalam bentuk nasihat. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Ada nasihat yang tak berkata-kata. Nasihat bukan yang dituliskan tinta pena di atas kertas. Nasihat yang tidak bersuara, tak berhuruf. Nasihat itu diam. Nasihat itu adalah kematian. Maka sebelum Ramadan berziarah, supaya hati mengingat mati, maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya. Seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir. Semakin berziarah di kubur sebelum Ramadan, menguatkan keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, keluarga tinggal, yang dibawa hanya amal. Yarji usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, hartanya pulang ke rumah. Ahluhu, anak cucu menantu istri suami kawan sahabat andai tolan jiran tetangga, semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal itulah yang tinggal. Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustadz, kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan kadang tak masuk sama sekali. Dari telinga kanan mau masuk, dari kanan itu juga dia keluar. Tapi begitu melihat langsung dengan mata, beda antara yang didengar telinga dengan menengok langsung mata. Kenal engkau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku dengar suara ceramahnya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tengok balehonya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tonton TV YouTube-nya. Tapi begitu melihat langsung berbeda. Begitu juga dengan ziarah ini. Maka sesungguhnya dengan langsung datang ke kubur, duduk di samping kubur, berziarah di kubur, maka kita melihat langsung nyata bahwa orang-orang tua kita itu, maaf, beribu maaf, mereka sudah pindah ke alam yang lain. Tinggallah semuanya. Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam daripada hanya sekedar mendengar cerita ceramah. Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini adalah melembutkan hati supaya Ramadan kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih hikmat, Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwa kita disuruh menyambung silaturahim. Silaturahim kadang tak sempat datang karena kesibukan, tapi dengan ziarah kubur, mau tak mau, suka tak suka, orang langgam yang merantau ke Pekanbaru, ke luar kota, hari ini kembali. Ada ikatan emosional, mengingat ayah, emak, datuk, nenek, mengenang saudara mara, mendengar sahabat kerabat, maka dia balik berjumpa. Mungkin anak cucu sudah tak berkenalan lagi, tapi begitu ziarah kubur, oh anak pakcik fulan, oh anak moman fulan, oh anak fulan, maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim di masjid sudah, menyambung tali silaturahim di pengajian sudah. Hari ini menyambung tali silaturahim kepada anak cucu, sahabat, kerabat, kenalan, orang sekampung yang selama ini tak jumpa. Karena ada yang dituju, orang yang dikenang, budi baiknya tak dapat dibalas, maka hari ini menyambung silaturahim. Jadi pahamilah bahwa substansi makna dari ziarah kubur ini menyambung silaturahim, merekatkan yang retak, menyambung yang patah, menjauh yang selama ini jauh, mendekatkan kembali dalam momen besar bernama ziarah kubur. Poin yang kelima, tetap menjaga adab-adab ziarah kubur. Ketika sampai di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Alangkah baiknya ditulis ini. Cuma saya khawatir anak cucu kita tak tahu doa salam ke kubur. Cantik kalau kita tambah tulisan
Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Karena sesuatu yang dibuat anak cucu cicit melihat, mereka ambil gambar, mereka share ke kawan sahabat, menjadi amal jariyah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, anak cucu cicit yang melakukannya mengalir pahalanya. Siapalah agaknya orang langgam yang punya ide dulu di awal-awal, dimulai pagi mandi bersih-bersih belimau di tepi sungai, selepas itu mengajak sahabat, kerabat, tetangga berziarah, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan cucunya, meninggal dia, mengalir pahalanya karena tradisi yang baik-baik. Siapa pula lah agaknya yang mengajarkan anak cucu tradisi tak baik, setiap hari lahirnya diundangnya keyboard tunggal, mabuk-mabuk sampai tengah malam, dilanjutkan anak cucunya, mengalir jugalah dosa jariahnya. Maka yang baik-baik mengalir menjadi kebaikan, yang tak baik pun akan mengalir juga. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik, karena dia akan mengalir sesudah kita mati. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melihat bagaimana datuk nenek, anak orang tua kita dulu membuat sesuatu yang baik, mengalir sampai hari ini. Poin yang keenam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kamu duduk di atas batu dari api neraka, fatuhriqu siyabahu, duduk di atas batu dari api neraka, apinya membakar baju sampai tembus ke daging, ke tulang, khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkahi kubur, duduk memijak. Maka tetap kita jaga, kita tetap berada di tepi, samping kiri, samping kanan, bagian kepala, bagian kaki. Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak, kita ajarkan, lebih baik duduk di atas batu dari api neraka, terbakar kulit sampai tulang belulang, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kita jaga adab-adab ini. Alhamdulillah, kubur kita tidak terlalu rapat padat seperti di Pekanbaru. Saya lihat beberapa kubur sampai tak ada tempat berjalan lagi. Maka kita harap tetap ada jalan di tengah, tetap ada jarak, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian poin yang ke-7, habis ini nanti kita akan membaca surah Yasin, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampaikah pahala bacaan kita yang akan kita baca ini nanti? Berkelailah antara yang membaca dengan yang tak mau membaca. Padahal yang membaca itu pun tak dapat membuktikan bahwa Yasinnya itu sampai, dan yang mengatakan tak sampai pun tak juga bisa membuktikan bahwa Yasinnya itu tak sampai. Itu kata Ustadz Zul tadi, bukan kata saya. Yang mengatakan bacaan Yasin ini sampai, mana buktinya? Tak ada reportnya di SMS. Yang mengatakan tak sampai pun tak juga bisa membuktikan. Lalu kita bertengkar masalah apa? Dalil. Apa dalil imam yang mengatakan sampai? Kata yang mengatakan sampai, Nabi ziarah kubur, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallah an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma ini bertasbih, maka tasbihnya sampai kepada orang meninggal. Dari hadis ini kata Imam Nawawi, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kalau kita baca Sahih Muslim, baca penjelasannya dalam Syarah Sahih Muslim, namanya kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran orang beriman lebih utama, lebih sampai, karena orang beriman lebih mulia dari pokok kurma. Jadi kalau ada orang mengatakan bacaan Yasin tak sampai, berarti dia mengatakan Abdul Somad lebih buruk daripada pelepah kurma. Kalau tasbih saja sampai, apalagi baca Quran? Baca Quran lebih mulia dari tasbih. Kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi baca Quran Abdul Somad?
Begitu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Jadi kita masalah dalil, cara yang terbaik adalah menghormati pendapat orang. Ustadz yakin sampai, saya yakin sampai. Tiap malam Jumat saya bacakan Yasin untuk almarhumah, almarhum orang tua. Masalah bahwa ada berbeda pendapat, maka kita mengikut yang disampaikan oleh para ulama. Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasulullah SAW, wa ulil amri. Ulil amri di situ kata sebagian ulama adalah ulil amri, para ulama yang mengerti dengan dalil. Maka kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul qur'ana, kalau dibacakannya sekhatam Quran, fahuwa hasanun, paling elok afdal sekhatam Quran 30 juz. Kalau tak sanggup 30 juz, maka hatinya Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Itulah maka dipilih nanti Ustadz Somad, tausiahnya hanya 30 menit saja. Habis itu nanti kita akan baca Yasin wal Quranil Hakim. Tak sanggup juga baca Yasin, bacakan Ummul Quran Al-Fatihah, paling afdal sekhatam Quran. Nanti bulan Ramadan tiap malam 1 juz, 1 hari 1 juz. Habis sholat zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis tahajud 2 lembar. 10 lembar 1 malam, 1 juz, 1 bulan khatam. Sesudah itu hadiahkan pahalanya. Allahumma awsil thawaba ma qara'tuhu. Tak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Sampaikanlah pahala bacaan Quranku sekhatam. Tak sanggup sekhatam, baca hatinya Quran Yasin. Tak sanggup juga Yasin, paling pendek Al-Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga, hati-hati. Apa yang kita lakukan pada orang tua kita, itu yang akan dilakukan anak kita untuk kita. Apa yang kita lakukan hari ini dilanjutkan oleh anak cucu kita. Orang yang tak mau mengirim, dikhawatirkan nanti setelah dia mati anak cucunya pun tak juga akan mengenang dia sebagai balasan. Nauzubillah. Poin yang ke-9, bahwa orang tua yang sudah meninggal itu macam orang hanyut di sungai. Orang yang hanyut itu semua dia pegang. Rumput yang lapuk pun ditarik. Orang yang hanyut itu semua dia tarik. Galah yang patah pun dia tarik. Begitulah mereka menunggu doa-doa dari anak-anak cucu mereka. Ustadz Abdul Somad kemari kan tak ada keluarga yang punya hubungan nasab di Langgam. Apa sampai doa Ustadz Somad nanti ketika mendoakan datuk nenek keluarga kami yang ada di Langgam? Sampai. Mana dalilnya? Aisyah ketika ziarah ke makam Baqi di Madinah, kata Nabi, doakan mereka Aisyah, assalamualaikum ya ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur. Padahal Aisyah tak punya hubungan dengan mereka yang ada di Madinah. Itulah dalil menunjukkan bahwa doa sesama orang beriman sampai. Adapun orang mengatakan yang sampai hanya 3 saja. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun solihun, anak yang soleh. Maka sesungguhnya hadis itu bercerita bukan membatasi amal. Hadis itu cerita tentang amal kita yang hidup, sesudah kita meninggal putus. Abdul Somad hidup, amalnya berjalan. Abdul Somad nanti bisa sholat, Abdul Somad nanti bisa puasa, Abdul Somad nanti bisa baca Quran. Tapi setelah meninggal dunia tidak lagi wajib, putus. Tapi ada amal yang tetap mengalir. Anaknya mengalir doanya, sedekahnya mengalir, yang jadi masjid, surau, langgar, musola, rumah Quran, rumah tahfiz, pondok pesantren, tanah wakaf. Ilmunya diamalkan jamaah mengalir. Jadi maksudnya amal kita mengalir. Adapun amal orang hidup kepada orang meninggal dunia, maka tak ada ikhtilaf. Kalaulah amal orang hidup tak sampai kepada orang meninggal dunia, maka tak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup kepada orang meninggal. Kalau ada orang nanti menolak, jangan kau doakan karena doamu tak sampai. Kalau begitu nanti dia mati, jangan disolatkan jenazah, karena solat jenazah adalah doa orang hidup kepada orang meninggal. Abdul Somad meninggal dunia, lalu kemudian orang Langgam datang mendoakan.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi. Allahu akbar. Al-Fatihah. Allahu akbar. Selawat. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu. Maka takbir kedua dengan takbir ketiga dengan takbir keempat, takbir yang pertama baca Quran Al-Fatihah, itu menunjukkan Al-Fatihah sampai. Takbir yang kedua salawat zikir, itu menunjukkan zikir sampai. Takbir ketiga keempat doa, itu menunjukkan doa sampai dari orang hidup kepada orang meninggal dunia. Karena yang sholat jenazah itu semuanya orang hidup dan semuanya tak punya hubungan nasab kepada yang meninggal. Yang punya hubungan nasab, yang tak punya hubungan nasab, sama-sama sampai. Ini menurut argumentasi para ulama yang mengatakan sampai. Poin yang kesembilan, bahwa tidak hanya amal badan yang sampai. Datanglah saat bertanya kepada Rasulullah, ummi matat, emak saya mati meninggal dunia, afa atasaddaqu anha, kalau saya bersedekah, sampaikah sedekah ini untuk almarhum almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah saat, sedekahlah saat, sedekahmu sampai untuk almarhum. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma, sedekah yang paling afdal adalah memberi air minum. Sedang air minum sampai, apalagi lah rebus jagung sampai. Sedekah makanan sampai. Maka siapkan sedekah makanan untuk buka puasa nanti, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Nanti tabung duit berkurban, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Maka sedekah baca Quran sampai, baca Yasin sampai, begitu juga dengan sedekah kurban sampai, begitu juga kurban. Mana dalilnya kurban itu sampai, Buya? Nabi mengatakan waktu menyembelih, Allahumma haza an Muhammad wa ali Muhammad, kupotong kurban ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Itu menunjukkan kurban pun sampai. Sedekah makanan, air minum, mana dalilnya sampai? Hadis Sa'ad, kata Nabi, tasaddaq, sedekahlah saat, sedekahmu sampai kepada almarhumah ibumu. Yang paling afdal saqyul ma, memberikan air minum. Air minum satu botol habis 600 ml, tapi ada air minum yang tak habis-habis. Apa dia? Itulah tadi peresmian toilet kamar mandi. Ustaz Somad sebelum ziarah dipersilakan singgah dulu. Kata saya, wudhu saya belum batal lagi. Ini wudhu seremonial. Karena ada orang langgam yang bersedekah toilet WC 2 pintu, lalu kemudian keran air wudhu, lalu kemudian saya pun berwudhu di sana untuk membangkitkan syiar. Karena gambar Ustadz ini nanti akan dilihat oleh orang langgam, supaya mereka pun akan berpikir, yang merantau dia semakin semangat cari duit, tapi tujuannya bukan mengejar dunia. Dia akan balik membangun rumah Quran, dia akan balik membuatkan wakaf WC, wakaf tempat wudhu, sampai hari kiamat orang berwudhu di tempat wudhu tadi. Tak tahu tak siapa membeli semennya, tak kenal saya tak siapa yang membuat, sampai hari ini tak tahu saya siapa yang membuat tempat wudhu tadi. Tapi nanti yang bersebaran fotonya, foto Abdul Somad sedang berwudhu di langgam. Maka lama-lama memang datang comeh ambo dalam hati. Abdul Somad tanda tangan masjid secara seremonial, wudhu secara seremonial. Ambo khawatir nanti kata malaikat, Abdul Somad silakan masuk ke surga secara seremonial gitu. Maka tolong doakan supaya hati selamat dari riya, supaya kita semuanya masuk surga tidak secara seremonial, tapi masuk kekal selamanya sampai anak cucu kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang duitnya banyak, hajikan orang tua, haji pun sampai. Mana dalilnya haji sampai? Sahabat Nabi haji, labbaik Allahumma subrumah, ambo hajikan subrumah. Kata Nabi, subrumah kau siapa? Subrumah akhi, saudaraku. Kau hajikan subrumah? Ya. Kau udah haji atau belum? Belum. Kata Nabi, hajikan dirimu dulu, baru hajikan subrumah. Itu orang dulu. Orang dulu lebih mau menghajikan saudaranya sampai lupa dirinya. Orang sekarang haji bolak-balik, lupa saudaranya. Maka sesungguhnya Quran yang kita baca sekarang sama dengan Quran yang dibaca Nabi. Hadis yang kita baca sekarang sama. Bedanya adalah perasaan dalam diri kita. Maka
haji sampai, kurban sampai, sedekah air minum sampai, bacaan doa sampai, nanti kita akan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampaikah tahlil kita itu? Sampai. Mana dalilnya? Tasbih pelepah korma sampai. Ada yang lebih afdal daripada tasbih? Afdalul zikri la ilaha illallah. Kalau tasbih subhanallah 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 sampai, maka tahlil la ilaha illallah pun lebih utama untuk sampai. Beda anak kandung sama anak orang lain. Kalau anak kandung, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ziarah ke makam ayahnya, ke makam amaknya, cucu yang ziarah ke makam datuk, otomatis sampai. Tapi saya yang bukan anak kandung, yang hari ini ziarah hanya saudara seiman, mesti disebutkan Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan Yasin kami, Fatihah kami, Al-Ikhlas kami, Al-Falak kami, An-Nas kami, Yasin kami, La ilaha illallah kami kepada jami'il muslimin muslimat mu'minin mu'minat. Itu beda anak kandung dengan orang lain. Jadi kalau ada anak kandung menyebut sampaikanlah pahala kepada almarhum ayah ambo, amak ambo, maka ucapan itu sebagai tambahan baik. Andai tak dia ucapkan, maka tetap sampai. Yang terakhir, mari kita jaga tradisi yang baik ini dengan cara menyampaikannya ke sahabat, ke kerabat, ke tetangga, menyampaikan melalui WhatsApp, menyampaikan melalui Instagram, menyampaikan melalui Facebook. Tapi tadi kata Ustadz Fadli Rahman, jangan di-share, jangan di-upload sore iko, biar agak lama-lama sedikit. Tapi syiar itu sampai, maka nanti anak cucu yang sudah lama tak ziarah meleleh air matanya. Ustaz Somad, ambo potong ziarah ke makam abang ambo, lalangnya setinggi toga. Jamaah Pekanbaru mengadu ke anak kambo, makam abang ambo lalangnya setinggi toga. Ternyata anaknya yang selama ini papa tak pernah ziarah. Bininya yang selama ini abang, setengah napasku pergi bang, pret. Rupanya sesudah abang tuh mati, tak pernah ziarah. Tapi tengoklah makam di Langgam, jangankan setinggi toga, tak belalang sama sekali, bersih, menunjukkan mereka datang berziarah. Oleh sebab itu maka banyak anak cucu sekarang tak ingat. Kalau dia ingat, tentu akan terbayang wajah emaknya, wajah ayahnya. Tak jadi dia pakai narkoba, tak jadi dia mabuk, tak jadi dia berzina, tak jadi dia mencuri. Kenapa? Ingat dia, amalku ditonton, diperlihatkan oleh datuk ayah emak yang sedang berada di alam barzakh. Semua datuk, nenek, moyang, ayah, ibu, kawan yang ada di sini sedang melihat kita, sedang menonton kita. Kita tak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Mereka berada di alam barzakh. Barzakh artinya sempadan, batas. Mereka tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Mereka tidak disebut dunia karena mereka sudah meninggal. Kita di dunia karena belum meninggal. Mereka tak disebut akhirat karena belum kiamat. Pemisah antara dunia dengan akhirat namanya alam barzakh. Dan mereka sekarang sedang berada di alam barzakh. Alam kubur karena mereka di dalam kubur. Tapi ada yang tak dikubur. Siapa itu? Orang yang mati dimakan harimau, orang yang mati dimakan buaya. Mana ada kuburnya? Maka mereka berada di alam barzakh sampai masanya nanti mereka akan dihidupkan lagi. Itulah maka dibaca surat Yasin, karena dalam Yasin itulah diceritakan bahwa yang mati akan hidup lagi. Cukup dengan satu perintah, innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kita akan bangkit nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Silakan mabuk, silakan mencuri, silakan makan haram, silakan hidup macam menjadi Fir'aun, silakan menjadi orang yang angkuh dan sombong. Tapi ingat, kau akan mati dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi hanya amal soleh. Tanah yang kau wakafkan, masjid yang kau bangun, rumah Quran yang kau buat, anak yatim yang kau sekolahkan, anak cucu yang dimasukkan ke pesantren, program agama yang dikembangkan, itu sajalah yang mengalir sesudah kematian. Itulah 10 poin, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.